bahan diskusi kita pada perkuliahan siang hari ini yang berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pembaharuan Gerakan Islam. Baik, nanti yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yang pertama ada riwayat hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian latar belakang pendidikan beliau, kemudian dasar-dasar pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, maupun dalam bidang sosial. Kemudian yang terakhir nanti ada gerakan pembaharuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama ada riwayat hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ayahnya menjadi abdi dalam Kesultanan Yogyakarta karena menjabat sebagai khatib di Masjid Gede yang bertugas memberikan khutbah sholat Jumat secara bergiliran dengan khatib-khatib yang lainnya. Kemudian masa kanak-kanaknya beliau memperoleh pendidikan pertama kalinya dari ayahnya, di samping belajar di pesantren yang mencerminkan identitas seorang santri. Kemudian Darwis kecil senantiasa mengaji Al-Quran, mengaji hadis, fikih, nahwu, soraf, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Muhammad Darwis kecil sudah terlihat sebagai anak yang sangat cerdas, sangat kreatif. Ia mampu mempelajari dan memahami kitab-kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Kemudian Muhammad Darwis bisa menjelaskan materi yang kemudian dipelajari dengan rinci, sehingga orang yang mendengar penjelasannya mudah untuk mengerti ataupun memahami apa yang kemudian beliau sampaikan. Muhammad Darwis juga dikenal sebagai anak yang kreatif, kemudian anak yang terampil, yang mampu membuat kerajinan tangan dengan rapi, dengan baik. Layang-layang dan gangsing menjadi permainan yang paling digemarinya. Karena itu Muhammad Darwis membuat sendiri alat permainan tersebut untuk dimainkan bersama-sama dengan teman-teman sepermainannya. Muhammad Darwis sangat disukai oleh teman-temannya sehingga kehadirannya di tempat sepermainannya itu selalu dinanti-nantikan atau dirindu-rindukan oleh sahabat sepermainannya. Muhammad Darwis secara langsung memang dididik oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga, kemudian pengetahuan dasar tentang agama, kemudian membaca kitab suci Al-Quran menjadi materi pelajaran yang pertama kali dipelajarinya. Sistem pendidikan di bawah asuhan, kemudian pengawasan dari orang tua yang dilandasi rasa kasih sayang, rasa sikap ikhlas, mampu menjadikan Muhammad Darwis sebagai pribadi yang mampu memahami teknik membaca serta teknik menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tajwid. Muhammad Darwis juga menuntut ilmu-ilmu agama pada ulama lain sehingga pengetahuannya terus bertambah dan semakin luas. Ketika masa remajanya, yang seorang Darwis sangat gemar berolahraga. Olahraga yang sangat digemarinya yakni sepak bola dan bela diri. Kemudian senang membantu orang tuanya dalam usaha batik. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhaji dan tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah haji, namun sekaligus belajar tentang ilmu agama. Kemudian pada tahun 1889, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah
yang pada saat itu beliau berusia masih pada 17 tahun. Siti Walidah yang nantinya lebih dikenal dengan nama Nyai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang putri Kiai Fadil Kamaludiningrat, penghulu dari Keraton Yogyakarta. Siti Walidah tidak pernah mengikuti pendidikan formal, namun pengetahuannya cukup sangat luas karena dikaruniai pemikiran atau pikiran yang sangat cerdas. Nah, tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki alasan kenapa menikahi seorang Siti Walidah. Tentu alasan utamanya memilih untuk menikahi dengan Siti Walidah karena kecerdasannya, kemudian beliau juga sedia dalam mendampingi perjuangan dakwah. Siti Walidah mendukung semua aktivitas-aktivitas dakwah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk itu, rumahnya rela dijadikan sebagai tempat aktivitas gerakan pembaharuan agama yang dilaksanakan oleh suaminya. Pernikahan kedua pasangan ini dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama, Johanah, lahir pada tahun 1890. Kemudian yang kedua, Syiraj Dahlan, lahir pada tahun 1889. Kemudian Siti Bushroh, lahir pada tahun 1903. Kemudian Siti Aisyah, lahir pada tahun 1905. Yang kelima, ada Irfan Dahlan, lahir pada tahun 1907. Dan yang terakhir, Siti Zuhorah, lahir pada tahun 1908. Nah, tidak hanya itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki seorang ataupun istri lain lagi. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah lagi dengan 3 orang perempuan. Istri kedua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Sutijah Widyaningrum yang dikenal dengan nama Nyai Abdullah. Akad nikah dalam pernikahan tersebut dipimpin langsung oleh kakak dari istri pertamanya, yaitu dari kakak dari Siti Walidah. Pernikahan Sutijah Widyaningrum dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan didasari oleh permintaan dari keraton. Karena sebagai abdi dalam keraton, Ahmad Dahlan tidak bisa menolaknya. Pernikahan tersebut juga menjadi tanda bahwa Sultan sangat merestui usaha-usaha pembaharuan yang sedang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernikahan keduanya tidak berlangsung lama karena Nyai Abdullah kemudian diceraikan. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putra yang bernama Durie. Kemudian pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berikutnya dilakukan atas permintaan dari sahabatnya, yakni Kiai Munawar dari Krapyak, Yogyakarta. Ia mengharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia menikah dengan adiknya, yakni Nyai Rum. Pernikahan ini bertujuan untuk memperkokohkan kerjasama antara organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan dakwah di Cianjur, juga dimintai untuk menikahi Nyai Aisyah, adik daripada penghulu Ajengan, atau penghulu bangsawan. Penghulu Ajengan menginginkan agar keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ada yang tinggal di wilayah Cianjur untuk meneruskan dakwahnya nanti. Dari pernikahan keempat ini menghasilkan seorang putri yang bernama Siti Dandanah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memahami bahwa poligami akan sangat menyakitkan hati seorang perempuan. Karena itu ia sangat menjaga perasaan istrinya. Poligami yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sebuah fakta sejarah. Namun yang harus kita bisa pahami adalah alasan dilakukannya kenapa poligami tersebut. Alasannya adalah alasan agama dan alasan dakwah menjadi
landasan utama Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia untuk melakukan poligami. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istri pertamanya, Nyai Haji Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, tetaplah seorang manusia yang punya rasa marah, yang punya rasa kecewa. Poligami yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan meskipun dengan alasan apapun, dengan alasan dakwah, tetap menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Sebagai perempuan tentunya Nyai Haji Ahmad Dahlan pernah merasakan cemburu terhadap istri-istri daripada suaminya. Kemudian ketika dewasa pada usia 20 tahun, beliau mulai melakukan gerakan-gerakan untuk meluruskan ajaran Islam yang dianggap belum tepat ataupun salah. Misalnya dengan membetulkan arah kiblat di masjid-masjid yang tidak benar. Kemudian pada masa itu juga beliau juga mulai mengajarkan ilmu agama pada sekolah-sekolah pemerintahan pada masa itu, sekolahnya Belanda, dan menganjurkan memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang ada di sekitar lingkungan tentunya di Kampung Kauman Yogyakarta. Kemudian yang kedua, latar belakang pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena sejak kecil Muhammad Darwis mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat budi pekerti yang halus dan hati yang lunak serta berwatak cerdas, maka ayah bundanya sangat sayang kepadanya. Ketika Muhammad Darwis menginjak usia 8 tahun, ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian dalam hal ini memang Muhammad Darwis memang seorang yang sangat cerdas fikirnya karena dapat mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka, di antara teman-teman sepermainannya tersebut. Nah, memang pada abad ataupun masanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu sangat berkembang suatu tradisi yang mengirimkan anak kepada guru untuk menuntut ilmu. Yang pada zaman itu ada 6 macam-macam guru yang terkenal pada masa itu. Yang pertama ada guru ngaji Quran, kemudian guru kitab, guru tarekat, guru untuk ilmu gaib, kemudian penjual jimat, dan itu guru-guru yang tidak menetap pada satu tempat. Nah, dari 5 macam guru tadi, Muhammad Darwis belajar mengaji Quran pada ayahnya, sedangkan untuk belajar kitab-kitab pada guru-guru yang lain. Pada tahun sekitar 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, di Mekah beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, namun juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada para alim ulama. Yang tentunya yang berasal dari Indonesia yang sudah bermukim di sana, seperti ada Kiai Haji Mahfuz dari Termas, kemudian Kiai Haji Nahrawi dari Banyumas, kemudian Kiai Haji Muhammad Nahwawi dari Banten. Kemudian ada pun serta kepada para alim ulama Mekah yang sudah dikenalnya di Pulau Jawa. Di Mekah itu juga Ahmad Dahlan berjumpa dengan Rashid Ridho, yakni tokoh pembaharuan Islam yang berada di Mesir. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pola fikir ataupun pemikiran Ahmad Dahlan, karena pandangan para pembaharu Islam itu menitik beratkan kepada pemurnian tauhid ataupun keesaan Allah, tidak beriman secara taklid. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, Ahmad Dahlan pernah juga menjadi guru agama di sekolah pemerintahan dulu, sekolah Belanda, sebelum ia aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan juga pernah memasuki Budi Utomo dengan bermaksud memberikan pelajaran agama kepada para anggotanya.
Kemudian melalui cara ini Ahmad Dahlan berharap agar ia nanti dapat memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintahan. Karena pada masa itu anggota-anggota Budi Utomo pada umumnya bekerja di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan. Nah, dan juga ia mempunyai harapan agar para guru yang mendapatkan pelajaran dari Ahmad Dahlan dapat meneruskan kepada murid mereka masing-masing. Nah, kemudian pernah juga dan bersempat bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Nah, dari keikutsertaannya dalam berbagai organisasi, perjumpaannya dengan berbagai tokoh, itu memberikan pengaruh yang semakin kuat bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merealisasikan cita-cita pembaharunya. Kemudian dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini hampir seluruh pemikiran Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi, terhadap kondisi umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kemudian kebodohan serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, ide pembaharuan dari Ahmad Dahlan itu berupaya untuk memurnikan atau purifikasi ajaran Islam dari TBC yang tahayul, bid'ah, dan khurafat, kemudian mengajak umat Islam keluar dari jaring terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan dalam penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis ke dinamis, itu yang dirasakan atau yang sama Ahmad Dahlan itu salah satunya dengan jalan pendidikan. Nah, kunci untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Ahmad Dahlan juga mulai merintis sekolah yang memadukan pengajaran ilmu agama Islam dan ilmu umum. Nah, dari sini juga pandangan Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Beliau sangat berani mengadopsi sistem pendidikan barat yang menggunakan meja dan kursi sebagaimana di sekolah Belanda. Kemudian komposisi kurikulumnya meliputi ilmu agama dan non-agama. Serta juga guru-guru yang mengajar tidak hanya dari kalangan muslim. Beberapa guru juga ada yang beragama Kristen. Tentunya peserta didiknya juga berasal dari beragam latar belakang, baik dari kalangan priai ataupun dari kalangan rakyat biasa. Kemudian yang menjadi dasar dan landasan berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang tertera dalam keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, bahwa landasan pergerakan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berikut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan yang membawa pembaharuan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan yang berani pindah seperti tadi sistem pesantren menjadi sistem sekolah ataupun sistem klasikal yang menggunakan bangku, yang menggunakan meja, kemudian papan tulis, kemudian juga menyisipkan pelajaran-pelajaran umum kepada sekolah-sekolah agama ataupun madarasah, kemudian mengadakan suatu perubahan dalam hal metode pengajaran yang lebih beragam. Kemudian mengajarkan sikap hidup toleran. Nah, karena organisasi Muhammadiyah termasuk organisasi yang paling pesat dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih bervariasi. Nah, adapun konsep pendidikan Islam di sini ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara
menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, latihan akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ataupun ruhaniyah, baik secara individual maupun secara kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan daripada hidup. Kemudian ada konsep pendidikan moral. Nah, bukan hanya lembaga-lembaga pendidikan saja yang bertanggung jawab untuk mengawal perkembangan moral manusia ataupun seseorang, akan tetapi masyarakat dan keluarga juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mengawal perkembangan moral seseorang. Kemudian selanjutnya ada pendidikan moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang mengandung arti pengakuan dan keyakinan manusia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan demikian, manusia pada prinsipnya merupakan makhluk yang religi, makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan. Memang secara universal atau menyeluruh, manusia menyadari pula bahwa sumber keberadaan semesta ini ialah Tuhan dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Ia menciptakan dan memelihara ciptaannya. Nah, selanjutnya Tuhan mengikat ciptaannya dengan hukum-hukum alam dan hukum moral supaya tetap harmonis, supaya tetap lestari. Ikatan dengan hukum-hukum tersebut tentunya bersumber pula atas maha cinta kasih Tuhan. Jadi merupakan kewajiban luhur bagi manusia untuk selalu membina sifat cinta kasih dalam dirinya supaya subjek pribadi lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian ada pendidikan moral kepada manusia. Nah, di sini mengandung nilai kemanusiaan atau humanisme, berarti berperilaku yang mengandung arti kesadaran, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, dan perilaku itu berdasarkan tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana pada mestinya. Nah, di sini sikap humanisme ini telah banyak dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misalnya ketika beliau menafsirkan surat Al-Ma'un dalam bentuk yang konkret ataupun nyata, yaitu mendirikan rumah yatim piatu dan orang miskin. Inilah bentuk kepedulian beliau dalam aspek kemanusiaan. Adapun contoh lain adalah didirikannya PKO ataupun Pusat Kesejahteraan Umat, adalah rumah sakit yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu pada zaman itu. Kemudian adapun gerakan pembaharuan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama di bidang sosial. Nah, perkembangan organisasi dalam Muhammadiyah terjadi bersamaan dengan perkembangan amal usahanya Muhammadiyah. Nah, amal usaha yang pertama adalah sekolahan dan pengajian, kemudian meluas meliputi bidang kesehatan, kemudian bidang kesejahteraan ekonomi pula. Nah, dalam bidang sosial juga Muhammadiyah mendirikan ataupun organisasi kaum wanita yang semula bernama Spatresna pada tahun 1914 dan sekarang yang berkembang menjadi Aisyah. Kemudian ada Hizbul Waton, bentuk kepanduan pertama di kalangan masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1920 Muhammadiyah membentuk badan perwakilan yang bertugas mengkoordinasi kegiatan dan kepemimpinan beberapa daerah kerja dengan nama Konsul HB Muhammadiyah. HB itu yang artinya pengurus pusat, kependekan, dari Hubbestur. Nah, lebih lanjutnya menurut Kutoyo,
menyatakan bahwa tahun 1921 dibentuk bagian penolong haji yang untuk pertama kalinya mengurus dan membantu perjalanan jamaah haji Indonesia tanggal 2 Maret tahun 1921. Tahun tersebut tahun 1922 dibentuk lembaga kepustakaan dengan jumlah buku mula-mula 921 buah. Kemudian selanjutnya terobosan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yang pertama tadi merubah arah kiblat, kemudian membentuk organisasi sosial, kemudian membangun sarana prasarana untuk kesehatan, serta mengajak umat muslim untuk melakukan sholat id di tanah lapang yang pada zaman itu memang sangat jarang ataupun tidak pernah kita jumpai sama sekali. Kemudian ada pun di dalam bidang keagamaan. Nah, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan hasil dari perenungan yang sangat mendalam terhadap kematian. Beliau selalu mengingat sebuah kata bijak dalam bahasa Arab, kafa bi al-mauti idoh. Artinya, cukup dengan kematian sebagai pelajaran. Karena dengan mengingat kematian akan mendorong orang untuk segera berbuat baik dan berlindung kepada Allah terhadap perbuatan-perbuatan nista. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikaruniai akal yang cerdas sehingga diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami pengetahuan. Penguasaannya terhadap beragam ilmu pengetahuan menjadikannya mampu bersikap yang inklusif dalam menjalani kehidupan sehingga kehadirannya selalu memberi pengaruh baik dalam lingkungan sekitar. Nah, kemudian praktik keagamaan yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selalu dilandasi oleh rasa yang ikhlas. Menurutnya, manusia itu semua mati perasaannya, kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya khawatir, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Nah, jadi ini mengajarkan kita untuk melakukan segala hal dalam hal keagamaan, beribadah itu senantiasa kita harus dilandasi dengan ikhlas dan bersih. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang sosial pada pendidikan IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Nah, yakni ada suatu upaya untuk mengajarkan nilai-nilai luhur sehingga dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme generasi penerus khususnya. Nah, nilai-nilai luhur yang dapat diteladani bagi generasi penerus khususnya dalam bidang sosial, diantaranya memiliki jiwa kepemimpinan, berjiwa pahlawan, memiliki sikap yang disiplin, etos kerja yang bekerja keras, saling menghormati, kemudian juga saling menyayangi antar umat ataupun sesama manusia. Kemudian adapun bidang pendidikan yang di sini pertama ada aspek ideologis mengacu kepada tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, pengetahuan yang komprehensif baik umum maupun agama dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk bekerja membangun masyarakat. Dan adapun dilihat dari ataupun ditinjau dari aspek praktis, mengacu kepada metode belajar, organisasi sekolah, mata pelajaran, dan kurikulum yang disesuaikan dengan teori-teori modern. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.